Kali ini kita akan membahas ya, ini request teman-teman ya. Banyak teman-teman yang menanyakan tentang investasinya dia di robot trading gitu ya. Di robot trading itu bisa kembali atau enggak Mas ya, karena banyak robot-robot trading di tempat lain dan di mana saya investasi itu kok nggak bisa di withdraw gitu ya. Katanya manajemen ini lagi maintenance, terus OJK juga menganggap itu tidak resmi, ilegal gitu ya. Bahkan ada pembahasan oh itu Ponzi gitu ya, money game dan sebagainya ya. Nah, pada kenyataannya Anda juga withdraw nggak bisa, bahkan ada sebagian yang perusahaannya sudah tutup gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman yang masuk ke kami untuk coba kami tarotkan ya, apakah uangnya bisa kembali, apakah harus diikhlaskan, atau bisa juga memang manajemen akan mengusahakan untuk bisa kembali lagi. Apakah ini juga money game gitu ya. Terkadang kan banyak sekali ya orang-orang tidak paham trading gitu ya, terus tidak bisa membedakan antara money game, Ponzi gitu ya, karena menganggap kalau robot trading itu pasti trading gitu ya. Kita coba akan kupas ya, gimana sih sebenarnya, apakah uang tersebut bisa kembali atau gimana ya. Kita coba akan reading kan ya. Kartu yang muncul seperti ini ya. Kalau dilihat di kartu ini sebenarnya ada sesuatu ya. Artinya apa? Robot trading yang Anda lakukan sekarang ini sepertinya bukan robot trading yang benar gitu ya. Karena apa? Kalau robot trading yang benar itu biasanya bisa di broker manapun ya, di broker manapun, tidak hanya di broker A aja itu ya, bisa di broker B, C, D gitu ya. Tapi yang Anda ikuti kalau dilihat di kartu ini hanya satu broker, dan uang yang ditransfer itu adalah ke perusahaan tersebut gitu ya. Terus uang ini kalau dilihat di kartu ini sepertinya permainan money game ya, Ponzi ya. Kalau saya lihat di kartu ini permainannya sebuah permainan Ponzi yang sedang Anda geluti di sini gitu ya. Kalau Anda nggak percaya, coba telusuri ya, kalau dia dari umpamanya dia jualan robot trading ya, terus ada money changernya ya. Itu money changernya milik siapa? Berdirinya tahun berapa? Gitu ya. Terus broker, kalau broker itu memang sudah banyak yang pakai atau tidak? Itu bisa ditelusuri semua ya. Anda lihat di Google, itu Anda cek semuanya bisa ditelusuri. Karena kalau dilihat di kartu ini ada salah satu perusahaan robot trading. Ini dia pakai brokernya luar negeri ya. Ya, brokernya luar negeri, benar-benar ada memang. Tapi kalau Anda telusuri, ini sebenarnya yang terbanyak dipakai adalah yang pakai itu adalah Indonesia sendiri. Bisa dikalkulasi orang tersebut gitu ya. Terus berdirinya broker ini kalau dilihat itu nggak lama gitu ya. Anda telusuri ya, ini tidak lama. Terus juga dilihat peringkat barang itu justru ada peringatan dari luar negeri, mungkin terutama di Amerika ya, Amerika sangat ketat itu bahwa ini berbahaya gitu ya, tidak direkomendasikan. Tapi uniknya salah satu dari robot trading itu pakai brokernya ini ya. Anda telusuri, ini mencurigakan memang gitu ya.
Atau bisa jadi ada yang pakai sistem brokernya bener gitu, tapi dia pakai cloningan. Ada yang pakai cloningan. Artinya cloningan hampir mirip-mirip gitu ya. Tapi sebenarnya tidak, istilahnya transaksi, dia tidak langsung ke broker tersebut, tapi cloningannya. Cloningan ini bisa disetel, ya, direkayasa gitu. Anda teliti, ya. Karena kalau dilihat di kartu ini banyak sekali orang-orang yang main di robot trading itu adalah skemanya adalah skema Ponzi. Bahkan orang yang posisinya sudah pernah trading, kalau tradingnya dia itu nggak terlalu dalam, nggak sampai detail banget, tidak bergelutnya sampai ke akar-akarnya, itu biasanya akan ketipu dengan namanya robot trading. Robot trading itu bukan adalah robot yang mungkin orang menganggap robot yang benar-benar cerdas gitu ya, seperti film-film gitu ya, jadi pinter sekali ya. Padahal enggak ya, robot trading itu hanya cara ngesetnya aja ya. Ngesetnya ini sekian itu di set seperti itu ya. Jadi kalau pasarnya itu apalagi pasar yang sekarang ini ya lagi kacau gitu ya, istilahnya market itu nggak bagus ya, pasti loss gitu loh. Nggak bisa robot itu membaca market nggak bagus, harus gini caranya gini nggak bisa. Itu bukan robot trading, itu bukan seperti itu. Sebenarnya robot trading itu manual yang diotomatiskan ya. Jadi Anda jangan terkecoh ya. Robot trading itu adalah manual yang diotomatiskan. Jadi yang cerdas tetap manusianya. Kalau robotnya hanya ngikuti setnya manusianya. Kalau ngesetnya seperti ya ini gitu, dia nggak tahu pasar itu seperti apa, nggak tahu. Yang tahu adalah manusia gitu ya. Itu kalau robot trading yang benar ya. Kalau robot yang nggak benar ya udah itu ya, mainnya kebanyakan Ponzi. Tidak ada di trading itu pendapatan pasti ya. Anda bisa 10%, 20%, itu pasti, itu nggak ada gitu. Apalagi kalau ada orang mengiming-iming per bulan 20% gitu ya. Itu sangat gak bagus sekali ya. Kalau dilihat di kartu ini kok saya lihat banyak teman-teman yang menanyakan ke saya. Terus kalau lihat di tarot ini kebanyakan yang diikuti adalah money game atau skemanya. Apakah dana tersebut bisa kembali, Mas? Kalau dilihat di kartu ini masih 50% ya. Artinya apa? Apakah perusahaan sekarang Anda ini sudah bangkrut atau belum? Kalau sudah bangkrut, ikhlaskan. Artinya bangkrut gini, sudah hilang gitu loh. Sudah nggak ada update apapun, perusahaannya sudah nggak ada, ya Anda harus ikhlas. Niatkan ini adalah pembelajaran. Pembelajaran Anda untuk lebih baik lagi gitu. Lebih detail lagi ya. Jangan sekali-kali ya, apapun yang berhubungan dengan uang, investasi, trading, dan sebagainya, Anda tergiur dengan teman Anda, para artis, bahkan pemuka agama gitu ya. Itu jangan. Mungkin bisa jadi artis itu benar, tapi nggak tahu. Pemuka agama itu benar, tapi nggak tahu, bisa juga gitu ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan uang, usahakan Anda paham betul. Contoh, ada seorang pemuka agama umpamanya gini. Ini bisnis sih pasti gini. Tapi dia nggak pernah terjun di situ, nggak pernah trading. Dia ini hanya bisnisnya katakanlah hotel, tapi nggak bisnis di situ. Pasti. Terus Anda ikut karena Anda sudah dekat ikut. Itu jangan gitu. Karena ini uang Anda loh ya. Kalau Anda umpamanya dia mempromosikan kaos atau apa, terus Anda beli, gak ada masalah gitu ya. Karena Anda beli umpamanya gak suka, ya udah kaos aja kok. Tapi kalau sudah menyangkut investasi, Anda harus tahu sendiri gitu loh. Bener enggak ini? Anda harus teliti. Anda tanyakan pada orang-orang yang memang ahli di bidangnya, ahli trading gitu loh ya. Jangan terjebak dengan orang yang mengatakan dia ahli trading, tapi benernya nggak tahu trading gitu loh. Ketika ada orang yang mengiming-imingi
sekian persen dia tertarik, itu dia bukan seorang trader gitu ya. Trader sejati sudah paham resiko, sudah paham gitu loh. Kalau ada robot yang bisa memastikan sekian persen ini nonsen, omong kosong. Robot mana gitu ya. Kalau bisa seperti itu, utang-utang Indonesia bisa terbayarkan main robot tersebut ya. Jadi Anda jangan tergiur oleh para artis, para pemuka agama, atau siapapun ya, atau teman Anda sendiri, sahabat sendiri. Ketika Anda mengajak investasi apapun, itu jangan tergiur, pelajari, karena itu adalah uang-uang Anda. Apalagi kalau ada orang mengatakan memberi jaminan, walaupun pakai legalitas ya, di notaris, itu jangan mau. Karena apa? Berdasarkan pengalaman gitu ya, teman-teman yang lain itu ketika terjadi sebuah masalah, notaris semacam itu, hitam di atas putih, itu seperti nggak berguna. Bahkan orang yang itu, kalau Anda dikatakan, ya udah saya diapa-apain, gak ada masalah, terserah, Anda bunuh, masuk penjara, monggo. Nah, Anda kalau sudah digituin gimana? Kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi Anda harus paham ketika Anda investasi, kalau dilihat di kartu ini. Jadi ikhlas ya. Ikhlas, bagian dari pembelajaran. Ketika Anda ikhlas, nanti akan mendapatkan penggantian lebih baik. Seandainya kalau Anda posisinya sekarang ini perusahaannya bisa masih memberikan update dan sebagainya, itu kalau bisa Anda jangan percaya ya, dengan update dan semacam itu jangan percaya. Ini adalah trik mengulur waktu. Seperti saya jelaskan tadi yang di awal, Anda coba telusuri sumbernya trading semuanya itu. Benar-benar trading atau enggak gitu ya. Karena ada indikasi robot-robot trading yang dijual sekarang ini adalah permainan money game, Ponzi. Artinya ketika tidak ada uang masuk baru, member baru masuk, dia tidak akan jalan. Apalagi kalau Anda ada perusahaan Anda yang withdraw nggak bisa. Aneh ya. Kenapa aneh? Broker dengan robot itu beda loh. Posisinya beda ya. Jadi uang Anda, kalau brokernya benar-benar bagus, perusahaan Anda benar-benar robot trading yang benar, withdraw itu bisa. Jadi kalau perusahaan Anda mengatakan withdraw nggak bisa di manage gitu dan sebagainya, itu nonsen, omong kosong. Nah, ini adalah peluang ya, sebenarnya masih banyak peluang Anda untuk menarik uang Anda, apapun gitu ya. Kalau ada siapapun yang mengajak Anda ya, ini bukan provokasi ya. Kalau Anda dijak seseorang ya, tidak memberikan resiko, tidak memberitahu resiko ya. Di sini permainan money game itu memang ada dua orang pemain ya. Pemain yang pertama adalah pemain yang dia sadar itu money game, Ponzi, tapi ketika dia mengajak orang lain, dia sudah memberikan resikonya. Oh, risikonya ini. Kalau dia tanya, terus Anda tanya, berarti uang bisa hilang. Dia bisa menjawab, oh bisa, gini dijelaskan. Itu tidak layak ya. Anda minta kembali uang tersebut kepada dia, itu nggak layak. Karena dia sudah memberikan informasi yang jujur gitu ya. Terus kedua, tipe kedua adalah dia nggak peduli. Artinya dia tahu, paham ini adalah permainan Ponzi, ini adalah money game, trading abal-abal. Karena dia itu ingin mendapatkan uang yang banyak. Kalau ditanya resiko, jawabannya aman dan sebagainya. Intinya dia tidak pernah mengasihkan resiko. Ya, ini yang harus Anda kejar. Mumpung masih hangat, Anda harus kejar leader-leader Anda yang membohongi Anda. Kalau Anda tahu rumahnya, dia punya apa gitu ya, coba disita, diminta. Jangan pernah percaya dengan janji-janji manis mereka gitu ya. Karena apa? Berdasarkan pengalaman sebenarnya kalau Anda coba pelajari ya, kejadian sekarang ini, robot trading kayak
multi level kayak bisnis bodong apalagi ya, itu sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi ya. Kasus robot trading ini sudah pernah terjadi dulu. Sudah lama sudah pernah terjadi. Sudah banyak korban-korbannya, sudah sangat banyak sekali ya. Korbannya baik itu orang yang sudah tahu trading tapi dia nggak mempelajari trading beneran gitu ya. Terus orang yang masih baru sama sekali gitu. Orang yang sudah tahu Ponzi gitu ya, tapi masih ikut gitu ya. Karena orang kalau sudah bermain di money game, Ponzi itu, ketika Ponzi ini jatuh dia cari Ponzi yang masih lancar lagi gitu ya. Itu sebenarnya kejadiannya sudah cukup lama. Kalau Anda yang posisinya sekarang itu belum pernah ikut-ikutan semacam ini, cobalah Anda pelajari, terus Anda pahami agar tidak ketipu di kemudian hari. Terus Anda sebarkan info-info yang bisa jadi nanti bermanfaat bagi keluarga Anda atau teman-teman Anda di sekitar Anda ya. Jadi saran saya yaitu ya, uang Anda 50-50 ya. Artinya kalau memang perusahaannya sudah tutup, terus teman-teman Anda juga jadi korban, terus orang yang menganja Anda itu sudah memberikan resiko, ya ikhlaskan aja. Tapi kalau posisi Anda diajak oleh leader, teman Anda, sahabat Anda, kalau sekiranya dia tidak memberikan informasi yang lengkap, mumpung ya perusahaannya juga masih ada, mumpung masih hangat, mintalah uang gitu ya. Yang penting uang Anda kembali, nggak usah pedulikan untung rugi gitu ya. Atau minimal Anda 50% dari uang Anda kembali dulu gitu ya. Itu sudah bagus gitu ya. Kalau seandainya di kemudian hari bisa kembali 100%, alhamdulillah. Intinya jangan Anda itu kena janji manis walaupun itu notaris. Kalau terpaksa ya notaris ya, terpaksa ini terpaksa. Tapi kalau masih bisa mengambil barang ya ambil barang aja gitu ya. Umpamanya di rumah ada TV, motor, mobil, ya itu yang diambil gitu ya. Jangan janji gini ya. Jangan. Karena kalau dilihat di kartu ini hanya sekali ya robot-robot trading itu yang sekarang ini bermasalah dengan OJK itu hampir rata-rata itu pembohong. Dia money game, Ponzi. Indikasinya ya sudah saya sebutkan tadi. Withdraw nggak bisa itu sudah pasti hancur gitu ya. Anda pelajarilah trading yang dulu ya. Mungkin Anda bisa googling ya, yang sudah pernah kejadian. Anda pelajari skemanya, strateginya itu sama aja. Ketika dia mau scam itu strateginya withdrawnya tertunda, nggak bisa diambil dan sebagainya, intinya hampir sama gitu ya. Karena orang-orang yang membuat robot trading yang skemanya Ponzi ini sudah punya set ya, dia sudah ngeset gitu. Kapan harus keluar, kapan harus mengambil untung, itu di set gitu ya. Apalagi kalau ada ketentuan OJK, dia sudah diserang oleh OJK, ini malah dia justru senang ya. Nanti yang disalahkan adalah pemerintah, OJK-nya gitu. Dia akan membangun sebuah narasi bisnis ini nggak jalan gara-gara pemerintah dan sebagainya. Jadi narasinya itu sebenarnya narasi yang menyalahkan pemerintah gitu. Kalau nggak di stop otomatis masih jalan gitu ya. Sebuah skema Ponzi itu kalau nggak ada uang masuk, member baru masuk, itu sudah nggak bisa jalan ya. Jadi kalau withdraw nggak bisa, itu berarti member ini gitu ya. Karena kalau trading yang bener, apapun yang terjadi, robot tradingnya katakanlah perusahaannya tutup, ya, masih ada, ya udah masih bisa di withdraw. Itu haknya member. Dan pemerintah perlu dipahami ya, pemerintah itu tidak pernah menghalang-halangi orang untuk withdraw. Jadi kalau manajemen itu mengatakan bahwa karena pemerintah juga menginginkan di stop dulu withdrawnya, itu hati-hati ya, tanda tanya loh ya, tanda tanya ini. Jadi saran saya itu ya, Anda secepatnya mengejar leader Anda, minta uangnya kembali. Ya.
Jangan pernah percaya dengan janji-janji. Kalau memang terpaksa pakai notaris gitu ya, pakai jaminan, biar terjadi apa-apa Anda masih punya pegangan hitam di atas putih, walaupun ini nggak menjamin. Kalau saya lebih menyarankan ketika di depan mata Anda itu ada motor, mobil dan sebagainya, itu yang diambil. Dia mengatakan, oh ini milik istri atau apa ya, nanti kalau sudah Anda kasih uang ya saya kembalikan gitu. Jadi negonya seperti itu. Jadi barang dia diambil, kalau sudah uang dikembalikan, barang itu dikembalikan. Itu lebih enak. Anda punya jaminan. Intinya Anda punya jaminan bahwa leader Anda yang mengajak Anda itu tidak bisa macam-macam dengan Anda. Kalau hanya janji, biasanya leader itu macam-macam. Dia akan pergi kemana, Anda ditinggal. Mungkin apalagi kalau rumahnya kontrakan, ini bahaya ini. Itu kemungkinan besar malah justru akan hilang. Ya, saya doakan bagi teman-teman yang ikut robot trading yang sekarang ini lagi punya masalah, saya doakan kalau uangnya gak bisa kembali, saya doakan agar dapat rezeki yang lebih banyak lagi di tempat lain ya. Terus bagi Anda yang masih punya kesempatan ya untuk bisa mengambil, saya doakan cepat bisa diambil ya, karena ini adalah momentum ya. Jangan biarkan aja mereka, kalau ada peluang untuk uang bisa diambil aja. Dan saya doakan juga semuanya menjadi pelajaran, tidak terulang di kemudian hari, dan semoga kalian semuanya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Tuhan kasih rezeki yang lebih banyak lagi daripada uang yang telah hilang tersebut, dan karir Anda, bisnis Anda itu bisa sukses, biar uangnya bisa kembali lebih banyak lagi ya. Demikian readingan tarot kami. Jika dirasa resonate, silakan like jempolnya. Jika Anda punya pengalaman tentang topik yang kita bicarakan, silakan coret-coret di bawah ya. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Apalagi topik ini lagi hangat sekali ya. Kalau Anda punya advice, saran-saran bagi teman-teman yang mungkin lagi punya masalah tentang robot trading ini, silahkan tulis di bawah. Atau Anda punya channel para pengacara ya, yang bisa membantu teman-teman yang punya masalah tentang trading ini, silahkan tulis di bawah. Siapa tahu membantu ya. Demikian readingan tarot kami. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu berusaha update setiap harinya. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini, video ini gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, solusi, pencerahan bisa mendapatkan di channel ini. Demikian readingan tarot kami. Saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.